Oke, baik teman-teman, inilah cara pertama kali kita login Mandiri Cash Management atau MCM ya. Sebelum login kita ada email masuk, yaitu di dua user email yang didaftarkan baik untuk user approver dan user maker, yaitu user admin. Karena di sini masih user admin, kita setting terlebih dahulu. Pertama kita cek email. Nah, di sini ada email ya. Satunya email yang dari email diteruskan di satu email supaya bukannya gampang. Pertama kita login di MCM karena dua user. Ini saya coba buka menggunakan jendela samaran atau jendela mode pribadi baru. Nah, supaya bisa login dua-duanya, maker dan approver admin ini bisa saling login. Nah, pertama kita login salah satu dulu, misalkan maker terlebih dahulu. Nah, di sini ada company ID-nya ya, atau ID perusahaan. Paste di sini, user ID-nya ada di email juga, yaitu namanya ADM Linda kalau di sini. Nah, untuk passwordnya di sini password sementara ya teman-teman, jadi langsung minta dirubah ketika kita login. Nah, terus untuk yang di atas ini yang tadi yang email password kita paste lagi dan membuat password baru, yaitu huruf besar, kecil, dan simbol dan angka. Diulangin lagi. Nah, kita save. Nah, di sini berhasil sukses perubahannya. Kita login kembali dengan password baru. Company ID kita isi kembali. User ID-nya kita isi kembali. Dan password baru tadi. Kita login. Nah, di sini sudah login ya, statusnya sebagai user admin maker. Coba kita login untuk sysadmin approvernya ada di sini. Kita cek email lagi. Nah, ini ada notifikasi email sudah login. Tinggal user approvernya. Nah, di sini ada role-nya approver. Kalau tadi role-nya maker, teman-teman. Kita login lagi, company ID-nya sama, baik approver atau maker. Nah, kita paste lagi karena uniknya banyak ya, huruf besar, huruf kecil kita nggak bisa membedakan. Alangkah baik kita menggunakan copy paste untuk password pertamanya. Jangan simpan, oke. Nah, di sini ada permintaan ubah password lagi seperti yang tadi. Dipaste lagi, membuat password baru. Samakan, konfirmasi password barunya, kita save. Nah, password berhasil dirubah. Coba kita login kembali. Oke, kita paste. Di sini tadi user ID-nya ADM Abdur. Huruf besar, kecil nggak ngaruh ya untuk company ID dan user ID. Yang mempengaruhi itu ada di password. Nah, ini user approver sudah login untuk user approver admin, dan user maker admin juga sudah login. Nah, makernya. Terus bagaimana tahap selanjutnya? Nah, tahap selanjutnya kita bikin rumah untuk transaksi
ada 5 tahap, yaitu kita setting account group, authorized limit, approval metric, user group, membuat user untuk transaksi nanti, dan general setup. Tahap pertama kita membuat account group terlebih dahulu. Ada di menu ini account dan user management, account group. Nah, setelah itu kita pilih add, karena belum ada ya membuat account group. Bebas ini bikin grupnya seperti apa. Misalkan saya membuat grup namanya Digi EXP. Nah, nama akun grupnya Digi EXP. Ininya default ya. Rekeningnya ada berapa, all atau pilih salah satu untuk grup ini. Misalkan ada satu ya all aja. Kalau misalkan ada lebih dari satu, all berarti semua rekening akan kebaca oleh grup ini. Kalau grup ini dibuat untuk satu rekening, kita pilih satu rekening. Langsung ke bawah. Nah, akun grup kodenya juga diisi. Kita isi samakan Digi EXP. Nah, ini default. Nah, kita search. Nah, di sini udah ada, kita checklist dan pilih add to list. Setelah add to list, kita pilih ke bawah. Nah, di sini checklist kembali, mau dihapus karena nggak jadi atau apa, diedit bisa dihapus, atau kita lanjut continue. Nah, terus setting account group ini kita submit. Nah, setelah submit, jangan lupa di approve oleh user admin approver. Nah, ada di menu my task dan pending task. Nah, di sini minta di approve, tapi ini nggak bakalan bisa di approve karena harus aktivasi token. Coba kita cek approve. Nah, di sini authentication device status is not active. Jadi token approver admin ini belum aktif. Cara aktivasinya seperti apa ya teman-teman? Nah, ini user admin approver, masuk menu setting, terus klik mobile token activation. Nah, teman-teman input nomor handphonenya di sini yang terdaftar sebagai user admin approver tadi yang didaftarkan ke Bank Mandiri. Pas isi form nomor handphonenya apa, pastikan sesuai sama terima SMS dan ada pulsa minimal di atas 1000 atau sama dengan 1000. Biasanya terdebet untuk aktivasi ini senilai 880 sekian kalau nggak salah, estimasinya 1000. Oke, kita input nomor approvernya. Nah, kita request OTP, ada OTP tidak. Nah, kalau warnanya hijau berarti nomor handphonenya sesuai. Kalau tidak sesuai, ini akan ada notif merah. Ada OTP masuk ya. Kita cek OTP dari 8355. Nah, kita isi di sini OTP dari 8355. Setelah OTP selesai, klik aktif. Nah, di sini minta scan QR untuk aktivasi. Ya teman-teman, kita pertama install dulu namanya Mandiri Mobile Token ya, baik di Play Store atau App Store. Nah, coba kita install di App Store, namanya Mandiri Mobile Token. Mandiri Mobile Token. Nah, seperti ini teman-teman, namanya Mandiri Mobile Token. Kita buka. Nah, terus kita klik activate. Nah, langsung ke bawah, klik agree. Nah, di scan ini. Nah, di sini minta masukin kodenya dari sini ya teman-teman. Nah, 7080 8011. Nah, setelah diisi sesuai sama yang di sini, langsung klik OK, akan keluar kode
kode ini masukin di dalam registrasi kode di MCM-nya. Nah, di sini itu 05737. Ada strip, kita abaikan stripnya ya, input di sininya tanpa strip. 16032. Nah, ini udah sesuai sama di sini input di registration code. Terus klik next. Nah, ini sudah berhasil terhubung tokennya MCM ini dengan mobile token untuk approver admin. Nah, di tampilan token ini kita lanjut next. Nah, ini input company ID. Tadi company ID-nya ada di email ya, kalau lupa cek lagi. Kita isi. Klik company name itu nama perusahaan, Digital Explore Solution. Nah, user ID ini ID pengguna ya, ADM Abdur. Terus klik next. Buat PIN untuk login token ini 6 angka. Setelah buat PIN konfirmasi. Nah, PIN sudah berhasil dibuat, langsung klik OK. Nah, ini login. Masukin PIN tadi, nanti akan login. Kita login, nah kita skip aja ya. Nah, pakainya menggunakan scan QR untuk approve. Berarti ini sudah terhubung di user admin approver. Di sini ada namanya, nama perusahaan, dan user ID-nya yaitu ADM Abdur. Kalau depannya ADM berarti ini untuk user approver admin, bukan untuk transaksi. Nah, tadi ada tahap untuk nge-approve admin ya teman-teman ya. Kita cek. Nah, di sini udah close. Tadi kita menyetujui, gagal karena belum terhubung tokennya. Sekarang tokennya sudah terhubung. Kita masuk ke my text lagi, pending text, kita checklist, kita approve. Nah, di sini minta scan QR untuk meng-approve. Nah, pas kita login ada halaman gini ya, token, klik scan QR. Nah, di scan QR ini. Nah, langsung 30 detik ya, input di kolom respon code di MCM-nya. Langsung klik approve. Jangan sampai salah 3 kali ya teman-teman, nanti akan ke lock atau ke kunci. Ini sudah berhasil. Nah, ini kalau bisa dikembalikan lagi. Nah, ini tahap 1 ya teman-teman, ada 6 tahap, tinggal 5 tahap lagi. Ini user approver. Nah, kita balik lagi ke user maker untuk admin. Nah, tahap berikutnya yaitu authorized limit scam. Nah, di sini biasa teman-teman klik add ya, pertama kali membuat. Terus approvalnya approval level 1, aliasnya atau apa, misalkan saya pakai Digi 1 misalkan namanya, currency-nya IDR teman-teman. Nah, limitnya 9 sampai mentok, jadi unlimited. Kalau 9 sampai habis, langsung ke bawah. Ini juga kita buat unlimited. Langsung confirm. Ya, teman-teman udah dicek lagi. Terus submit. Nah, di sini minta di-approve lagi, membuat authorized limitnya di user approver. Kita kembali ke user approver. Nah, di sini kita cek lagi pending tax-nya ada tidak. Nah, ada. Nah, kita checklist lagi, biasa di-approve dan approve ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke token lagi, biasa seperti awal. Misalkan dari awal kita
klik tokennya warna biru. Nah, masukin PIN. Nah, langsung muncul seperti ini. Kita klik scan QR. Nah, QR-nya, kodenya kelihatan langsung keluar. Waktunya 30 detik. Input di respon code. Satu, 97. Terus klik approve dan oke. Nah, ini dan balik lagi ke user maker. Nah, tahap selanjutnya yaitu approval metric. Approval metric ada di sini. Nah, ini approval metric ya teman-teman. Nah, terus add. Nah, di sini range limitnya saya pakai 9 sampai mentok lagi, unlimited. Terus ini biasanya saya nggak ada yang dirubah selain limit 9 sampai mentok ya. Terus klik add to list. Nah, terus cek di bawah. Di sini range-nya oke. Kalau mau dihapus nggak jadi, tinggal checklist remove. Kalau nggak jadi, kita lanjut ke bawah. Kita cek lagi di atas ada yang kelewat, nggak ada. Nah, menunya listing yaitu all menu. Di listingin semua ya, biar kita tinggal pilih. Nah, langsung continue. Setelah continue, klik submit. Masih loading. Transaksi menunggu di approve. Biasa kita approve lagi, balik lagi ke browser satunya, yaitu sedang login user approvernya ya teman-teman. Tinggal di approve. Tadi pengaturan tadi bisa klik my tax dan pending tax, atau bisa di refresh di sini, refresh. Nah, akan muncul approval metric. Kita klik lagi dan approve. Biasa di scan lagi ya teman-teman. Kita scan. Nah, kodenya keluar, input di respon code. satu. Terus klik approve. Nah, ini sampai sukses, masih valid ya teman-teman. Kalau belum berubah, kita refresh. Nah, approval metric ini biasanya agak lama dari valid ke suksesnya. Beda dengan settingan lain. Jadi kalau misalkan tidak biarkan menunggu, boleh ditunggu, atau misalkan kerjakan yang lain, boleh kita done aja. Nah, ini juga hilang ya teman-teman. Udah 3 ya, tinggal keempat, totalnya 6. Kita balik lagi ke user maker. Nah, kita selanjutnya setting user group. Nah, di sini ada user group, teman-teman ya. Biasa kita karena bikin awal yaitu add. Nah, di sini teman-teman boleh diisi yang sebelah kanan, boleh diisi semua, checklist semua, atau sesuai kebutuhan. Ya, teman-teman bisa baca ini untuk apa. Tapi kalau ini teman-teman biasanya perusahaan ini makernya dipakai sendiri, approvalnya dipakai sendiri, karena direkturnya yang punya kuasa ya nggak masalah di checklist semua gitu kan. Nah, akun grupnya, grup kodenya apa tadi kan, Gigi XP, DGX. Nah, grup name-nya boleh. Nah, di sini akun grup. Tadi awal kan membuat akun grup namanya DGXP ini ada. Jadi kalau tadi belum di-approve, ini nggak akan muncul. Karena sudah di-approve, bikin akun grup, di sini akun grupnya ada. Jadi di sini akun grup aksesnya di rekening yang tadi dipilih, ya teman-teman. Terus klik OK. Dan di sini user group. Nah, di sini fitur yang akan muncul di user transaksi, teman-teman bisa pilih.
Kalau di checklist semua emang enggak, silakan ya teman-teman, nanti menunya banyak untuk user transaksi yang akan dipakai rutinitas. Untuk utilities saya pakainya transaction limit biar tahu, cut off time biar tahu. Nah, mobile token juga activation diaktifin karena user approver transaksi perlu menu ini. Kalau tidak dimunculkan, nanti user approver transaksi mau aktivasi soft token atau mobile token nggak ada menunya, jadi harus di checklist. Bank list, list bank apa aja kalau butuh boleh di checklist. Nah, transaction akan muncul maunya menu apa di sini, transaction status sama transaction overview. Kalau misalkan transaction status migrate boleh, itu biasanya migrasi dari channel sebelumnya MCM1 atau MIB biar ketarik. Nah, di sini menu transfer ke Mandiri saya pilih, payroll juga pilih, single ke bank lain boleh, payroll boleh, transfer overview boleh. Nah, multiple transfer banyak nih, manual input atau by upload, biar sekalian pakai Excel. Receivable, auto debit tidak. Payment ini saya pakai biasanya pilih bill payment overview, di download, oke. Tax payment yang multiple saya nggak pilih karena jarang pembayaran langsung banyak. Jadi biasanya pembayaran itu satu-satu. Jadi semuanya di checklist, yang multiple tidak. Credit card statement juga saya tidak karena nggak menggunakan kartu kredit ya dalam perusahaan. Single tax payment oke. Single MPN memperbanyak advance bill payment. Single bill payment nih penting nih, single bill payment ya teman-teman, untuk pembayaran adanya di sini. Bill beneficiary list juga boleh, bill upload tidak karena by upload banyak. Liquidity tidak, tutorial penting, help ya. Terus pending tax juga perlu karena kan user transaksi ini butuh juga yang namanya pending tax untuk menyetujui transaksi, yaitu di my tax dan pending tax. Nah, account, advance printing boleh, account statement, rekening koran boleh, advance boleh, merchant overview, yang merchant saya nggak pilih karena saya tidak punya merchant. Advance to day balance boleh, printing, oke. Account list, jadi list yang akun yang terdaftar ada berapa rekening juga boleh. To day balance untuk saldo hari ini, dan monthly account statement jadi rekening koran bulanan. Ini ya teman-teman yang biasa saya pakai, jadi ini menu yang akan dimunculkan. Terus klik apply teman-teman ya. Nah, setelah klik apply, check all, kita checklist dan apply kembali. Loading teman-teman. Nah, untuk maksimal transaksi kan tadi unlimited ya teman-teman, pastikan untuk BI Fast maksimal 250 ya. Nah, misalkan kita belum dirubah nih, masih unlimited, continue, akan ada error nih terkait BI Fast. Nah, karena unlimited kita ubah menjadi 250 juta. Oke. Dan ada lagi di sini BI Fast belum ada ya. Udah, itu kita continue. Nah, ternyata masih ada. Oh, ini ada BI Fast lagi 250 lagi. Langsung continue. Oke, setelah continue, cek lagi ya, membuat user group ya. Klik submit ya teman-teman. Nah, user group ini sudah berhasil disetting dan lanjut di approve ya. Klik refresh, tadi user approvernya ada di pending tax ya. Ini user admin ya teman-teman. Nah, user group berhasil kita approve. Nah, input respon code, kita scan lagi menggunakan token tadi ya teman-teman. Scan token lagi, input pin. Nah, scan QR, keluar, kita input di sini.
67276. Klik approve. Oke. Nah, langsung sukses ya teman, klik done. Nah, kosong lagi, kita balik lagi ke user maker admin tadi, lanjut ke tahap kelima, membuat user transaksi. Nah teman-teman, ini kita membuat user transaksi ya, maker transaksi siapa dan approver transaksi siapa. Oke, ini maker udah masuk menu ini sama, terus klik user ya di sini. Nah, add user teman-teman. Nah, membuat user ID-nya apa? Misalkan ini saya membuat user untuk transaksi maker terlebih dahulu ya. Besar kecil nggak ngaruh teman-teman ya. User ID-nya maker 01. Karena saya ada maker lebih dari satu. Username-nya siapa? Misalkan username-nya Linda Mutiara Sari. Nah, ini maker saya female atau male. Oke, emailnya digitalexplore.gmail.com. Nah, nomor handphonenya boleh diisi di sini 08 95 4 kali 11. User grupnya tadi udah ada di GXP ya. Terus role-nya apa? Di sini role-nya maker, membuat transaksi. Approval levelnya tadi di G1 saya buatnya ya. Terus di sini head payroll list dan view. Nah, ini di view aja. Karena maker di sini nggak ada namanya authentication tipenya ya. Jadi langsung ke bawah. Confirm. Ada menu konfirmasi, cek lagi email atau nomor handphonenya karena nanti dikirim password setelah di approve. Oke, sudah sesuai, klik submit. Nah, ini menunggu di approve. Nah, sekalian aja kita buat user approvernya, di approve-nya sekalian. Oke, add user lagi. User, contoh user ID-nya ini tadi kan maker ya, di sini user ID-nya contoh approver. Username-nya saya misalkan nama orang ya, boleh pakai spasi. Jenisnya alamat emailnya boleh disamain kayak maker tadi. Alangkah baiknya dibedakan kalau beda orang ya teman-teman, karena berhubung di sini maker dan approver dijalankan yang sama, jadi emailnya disamain. Nomor handphone pastikan untuk registrasi soft token dan nanti bisa terima SMS dan ada pulsanya teman-teman ya. Buat user group tadi udah ada, ininya view, role-nya ini approver. Approvalnya grupnya ini samain ya, approval levelnya. Nah, tipenya pakai soft token karena kalau hard token itu kita harus request dulu hard token, jadi stoknya tidak ada. Nah, kita klik soft token. Nah, ini generate new token. Nah, di sini kosongin aja, langsung confirm. Nah, di sini ada halaman konfirmasi betul atau tidak, cek-cek lagi, klik submit. Oke. Nah, membuat 2 user transaksi. Nah, kita done. Kalau ini nanti di approve-nya sekalian ya, tahap selanjutnya yang ke-6 yang terakhir yaitu membuat atau setting general setup. Di user maker ada di setting general setup. Teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lakukan edit sesuai kebutuhan. Ini setupnya ya. Contoh saya akses transaksi oke, customer referensi boleh, overview bank boleh, standing instruction boleh,
beneficiary name jangan, barangkali maker nggak boleh atau user lain nggak boleh, duplicate record boleh, atau di checklist semua boleh teman ya. Coba saya pilih checklist semua, ini nggak usah diisi, langsung continue. Nah ini udah selesai. Tadi kita membuat user admin ini 3 transaksi, menambah user maker untuk transaksi, menambah user approver untuk transaksi, dan general setup. Terakhir langsung di approve. Kita refresh. Tadi ini menu admin approver ya teman-teman. Nah kita refresh, ada masih atau tidak. Nah di sini ada 3, kita centang semuanya, langsung ke bawah dan pilih approve. Nah, approve untuk 3 transaksi ini. Saya masuk token ya teman-teman. Nah, pilih scan QR code. Nah ini time out ya, login ulang, masukin pin. Nah langsung scan QR. Nah kebaca di sini ya, masukin di respon code. Klik approve dan oke. Nah ini ada waktunya, langsung kembali aja, selesai. Nah semuanya sukses. Ini transaksi setting user admin pertama kali login mendapatkan email registrasi MCM, itu user admin ya teman-teman. Jadi pastikan password admin ini disimpan baik-baik karena jarang dipakai. Jadi kebutuhannya untuk mengatur segala isi dalam MCM ini, perubahan user, edit user, untuk transaksi dan lain-lain. Jangan lupa teman-teman logout. Nah terus user satunya juga logout. Nah itu teman-teman, setting semua selesai untuk user transaksi yang sudah didaftarkan itu mendapatkan email. Nah lanjut untuk pertama kali login user transaksinya di video selanjutnya. Terima kasih.